Oke, kita buat contoh yang sederhana dulu ya. Misal ada sebuah rangkaian, ada baterai di sini. Ini negatif, ini positifnya. Kemudian sebut saja di sini ada sebuah hambatan R1. Kemudian di sini ada junction. Di sini ada resistor. Kemudian di sini ada resistor juga. Kemudian balik lagi ke sini gitu ya. Misalkan ada sebuah rangkaian tertutup. Ini R1, ini R2, ini resistor 3. Sehingga kemudian sebut saja di sini 24 volt misalkan. Kemudian di sini karena mengalir sebut saja I1. Kemudian ini junction sebut saja. Nah, sebenarnya arahnya si arus ini bisa terserah ya, bisa bebas. Nanti kalau misalkan hasilnya kan seperti yang kita pelajari kemarin, arus nanti magnitudenya pasti sama. Kalau ketemu negatif berarti kan arah yang sebelumnya ini kita balik, itu aja. Jadi tidak masalah nanti arah arusnya kemana, hasil perhitungannya pasti akan tetap sama. Ini sebut saja I2, ini I3. Ibu beri nilai di sini 3 ohm misalkan. Ini 4 ohm. Ini 12 misalkan. Kemudian Anda diminta mencari berapakah I1, berapakah I2, berapakah I3, berapa ampere gitu ya masing-masing. Oke. Kita pakai aturan yang pertama, si junction rule. Junctionnya ya. Junctionnya ini kalau Ibu tuliskan berarti ada simpul ini ya. Ini adalah I1, ini I2 yang ini ya. Kemudian ini adalah I3. Kalau Ibu tuliskan berarti I1 sama dengan I2 plus I3 arus yang keluar. Oke, kemudian kita tahu di sini kan ada dua lintasan tertutup. Ini adalah sebut saja loop 1. Ini ada lintasan tertutup lagi. Ini adalah loop 2. Oke, kita urusi loop satunya dulu. Oke, loop 1 di sini arah loopnya ke sini, berarti negatif ke positif, tegangannya naik ya. Berarti 24 volt. Kemudian ketemu di sini. Karena arusnya ini berlawanan arah dengan si arah loopnya. Mana tadi aturannya? Berarti ya yang ini karena sifatnya adalah searah ya, ini kan searah jarum jam, maka I1 sama dengan loopnya negatif, tegangannya adalah negatif, maka di sini adalah sama dengan minus 3. Kita pakai hukum ohm bahwa V itu kan I kali R. I-nya adalah I-nya kita nggak tahu. I1 yang kita cari, R-nya adalah 3. Kemudian ketemu di sini. Ini sama negatif karena arah loop sama dengan arusnya. Maka minus I2 dikalikan 4 sama dengan 0. Ya, Ibu nggak pakai satuannya aja biar lebih gampang. Sehingga di sini 24, I-nya Ibu taruh belakang ya, biar konstanta koefisien itu di depan. 3I1 minus 4I2 sama dengan 0. Ibu rapikan biar kemudian bentuknya yang enggak ada I-nya ini di sebelah sini, di sebelah kanan semua. Minus 3I1 minus 4I2 sama dengan minus 24. Oke, kebetulan ini minus semua, maka Ibu kalikan minus ya semuanya. Kalikan minus 1, berarti menjadi 3I1 ditambah 4I2 sama dengan 24. Ini untuk loop 1 sudah kita selesaikan. Oke, sekarang kita hitung loop 2. Loop 2 itu mulainya dari sini misalkan. Nah, arah loopnya berlawanan dengan I, maka nilainya adalah positif. Berarti I2 kali 4 di sini muter. Nah, arah I-nya kan searah dengan si loopnya, maka kemudian negatif ya, negatif
I3 dikalikan 12 sama dengan 0. Oke. Kemudian ini Ibu koefisiennya Ibu taruh depan. 4I2 minus 12I3 sama dengan 0. Kita punya loop 1, kita punya loop 2. Jangan lupa kita juga punya si junction rule ini tadi. Oke, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Kita pakai substitusi eliminasi ya. Oke, misalkan ini ada I2, I3, ini ada I1, I2. I1-nya Ibu ganti supaya jadi I2, I3 ya. Ini Ibu masukkan ke sini. Oke, berarti 3 ini I2 ditambah I3 ditambah 4 I2 sama dengan 24. Oke, ini berarti ini kan 3 I2 tambah 4 I2 berarti 7 I2. I3-nya adalah 3 I3 gitu ya. Udah, ini dari hasil substitusinya tadi. I1 persamaan 1 dengan persamaan 3. Ini bisa kita masukkan sini, kita eliminasi ya. Berarti 3 I3 ditambah kebalik posisinya. Ini I3-nya di sini, I3-nya adalah 3. Biar gampang eliminasinya, ini I2-nya adalah sama dengan 7. Hasilnya adalah sama dengan 24. Ya, ini ada I2, ini ada I3. Ini kan kalau Ibu bagi 4, ini kan bisa dikurangi dengan ini ya. Oke, kita bagi 4 semuanya. Ini berarti I2 minus 3I3 sama dengan 0. Ini bagi 4. Ya kan? Sehingga kemudian kita bisa eliminasi supaya ini hilang, ditambah 7 ditambah 1. Sebentar, ini tadi adalah 24, ini tadi 0 ya. Oke, kemudian 7 tambah 1 adalah 8. 8 I2 ditambah 0. Berarti I2 adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Gitu ya. Setelah I2 ketemu, kita bisa nyari si I2, I3 dari sini ya, bisa. Oke. Kalau I2 adalah 3 ampere, maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti 4 kali I2. Oke, Ibu tulis dulu. 4 I2 minus 12 I3 sama dengan 0. Jika I2 adalah 3, berarti 4 kali 3 minus 12 I3 sama dengan 0. 12 minus 12 I3 sama dengan 0. Ini berarti minus 12 I3 sama dengan minus 12. Sehingga I3 sama dengan 1 ampere. Kita punya I2, I3, I1. Kita pakai junction rule aja ya. Oke, bahwa diketahui I1 sama dengan I2 ditambah I3. I2-nya tadi 3 ampere. I3-nya adalah 1 ampere. Maka I1 ketemu 4 ampere. Gitu ya. Jadi itu caranya mencari arus dalam sebuah rangkaian menggunakan hukum Kirchhoff. Gitu ya. Jadi sebenarnya arah loopnya tidak harus searah jarum jam. Gitu ya. Asalkan loopnya sama ya. Kalau ini searah jarum jam, ini searah. Kalau ini berlawanan, ini juga berlawanan. Gitu ya. Harus sama semua. Terus kemudian arah si arusnya juga sebenarnya terserah Anda mau buat junction seperti apa, karena nanti hasil magnitudenya kan sama. Tandanya aja kalau misalkan negatif berarti ya sudah arah Anda yang awal tadi dibalik. Itu aja. Gitu ya. Oke.